Kalau ingin menguasai ekonomi, kuasai pasar. Itu yang pertama. Nabi Muhammad menjalankan usahanya dengan prinsip kemitraan kerjasama, Pak. Jadi Bapak kalau butuh modal, ketemu dengan pemodal yang baik, hok percaya akad. Akadnya mudharabah, hok bismillah. Dalam hadis kursi, barang siapa yang berserikat, jangan khawatir, aku akan ada menjadi pihak yang ketiga atau yang bersamanya. Tapi kalau ada yang khianat dari musyarakah itu, dari modal itu, maka aku akan keluar. Artinya keberkahannya hilang. Jadi jangan khianat saja, jujur aja. Nah, akhirnya Rasulullah sukses. Dia punya skill, ketemu dengan Siti Khadijah yang punya modal. Nah, kenapa dagangannya laku? Nah, ini rahasia kedua. Kenapa Rasulullah dagangannya laku? Ini unik. Rasulullah ketika menjual barang itu caranya dengan murabahah. Dan ini pun diadopsi oleh Bank Syariah hari ini. Mungkin Bapak pernah praktek ya ke Bank Syariah, ke BMT. Itu namanya jual beli murabahah. Jadi Rasulullah ketika menjual barangnya itu menggunakan jual beli murabahah. Jual beli di mana harga dan marginnya, ribhunnya diketahui oleh penjual dan pembeli, disepakati. Berarti apa? Rasulullah ketika menjual barang dengan prinsip kejujuran sampai modalnya disebutkan. Jadi kalau dagang karpet begini, ini karpet modalnya 5 dinar, silahkan Bapak mau ngasih saya berapa lebihnya. Itu dagang Rasulullah. Dan ternyata sistem murabah ini disukai oleh konsumen saat itu, karena pada saat itu banyak pedagang yang menipu, bohong, lebay lah, banyak sumpah. Tapi ini bukan wajib, Pak. Salah satu jenis yang diizinkan oleh syariat Islam, boleh kita menjual produk disebutkan modalnya. Nah, itu diterapkan di Bank Syariah. Bapak butuh apa? Butuh rumah. Oke, rumah itu wa'ad dulu, Bapak berjanji ya. Siap, ada DP-nya? Ada DP-nya. Rumahnya mana? Ini nih. Nanti bank membeli dulu rumah ke developer, Pak. Harganya 200 juta. Lalu oleh bank dijual kembali ke nasabah, tentunya dicicil, ya. Nanti bank jujur, Pak, karena Bapak cicilan 10 tahun, saya minta untung 1 juta. Bank minta untung 1 juta. Jadi harga rumah ini 300 juta. Dibagi 120 kali cicilan karena 10 tahun. Itu namanya murabahah, Pak. Lalu Anda bandingkan dengan BRI dan BTN, kok lebih mahal syariah? Nah, itu problemnya. Margin diadukan dengan bunga. Kadang-kadang bunga lebih kecil. Ini mah ternyata beda harga, tapi ini syariah halal. Tapi yang sana karena akadnya bunga tentunya sudah dipatwakan haram. Makanya sekarang Bank Syariah mau bersaing. Marginnya jangan terlalu tinggi, nanti orang banding-bandingkan dengan sistem bunga. Nanti perdebatannya rame nih. Margin yang halal versus bunga yang haram. Nah, itulah sistem Rasulullah kalau jualan, Pak. Jujur, modalnya disebutkan. Singkat cerita, Rasulullah usia 37 tahun sudah tidak mau dagang lagi. Kata Syefi Antonio, Rasul itu pernah menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Sampaikan ke anak-anak Bapak, Rasulullah itu pernah miskin tapi di akhir hidupnya pernah hidup sederhana, juga pernah menjadi pengusaha besar, orang kaya. Sampaikan. Jangan dari sisi kemiskinannya saja yang disampaikan. Tidak ada larangan dalam Islam itu orang jadi kaya, nggak ada larangan. Mana dalilnya larangan orang Islam jadi tidak boleh jadi orang kaya? Nggak ada. Rasul sendiri pernah menjadi orang kaya sampai usia 37 tahun. Rasulullah pernah menjadi pengusaha sukses di Mekah. Cuman Rasulullah ketika sudah berpikir bagaimana ingin merubah masyarakat. Mulailah Rasulullah kontemplasi. Puncaknya beliau tahanus, ya. Puncaknya Rasulullah akhirnya usia 40 tahun dinobatkan sebagai manusia terpilih, Mustafa, beliau sebagai nabi. Iqra itu SK pertama beliau sebagai nabi, lalu ya ayyuhal mudatsir itu SK beliau sebagai Rasulullah. Nah, ketika beliau jadi nabi dan rasul, beliau tinggalkan dunia perdagangan, fokus berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hartanya masih banyak, disedekahkan terus tiap hari. Sampai akhirnya Rasulullah di masa akhir hidupnya hidup dalam keadaan fakir. Apa buktinya fakir? Beliau pernah menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi untuk memenuhi makanan keluarganya sampai begitu.
Jadi Rasul itu pernah yatim, pernah kaya raya, hidup sederhana, terakhir dalam keadaan fakir. Itu siklus kehidupan Nabi. Dan Rasulullah mencontohkan 3 posisi itu agar tahu bagaimana akhlaknya orang kaya, akhlaknya ketika hidup sederhana, dan akhlaknya ketika menjadi orang miskin. Nah, intinya begini, Rasulullah di Madinah sudah tidak berbisnis lagi, fokus berdakwah, memimpin. Syekh Muhammad Al-Buti dalam fikih sirahnya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah? 1, membangun masjid. Kita tahu masjid sebagai pusat peradaban. Yang kedua, mu'ahad, mempersaudarakan kaum muhajirin sebagai pendatang, dan ansor sebagai kaum pribumi. Ini harus dimu'ahadkan, dipersaudarakan. Bahkan mu'ahadnya itu melebihi nasab. Ada orang ansor, hartanya banyak, tidak punya ahli waris, disaudarakan oleh Rasulullah. Bahkan Abdurrahman bin Auf, pengusaha besar dari Mekah tapi hijrah jadi miskin, disaudarakan dengan saudaranya dari Madinah, Robi. Hei Robi, coba kamu duduluranlah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman menawarkan jongkok pasar. Hei Abdurrahman bin Auf, saya banyak jongkok, pilih, kamu mau nggak? Kata Abdurrahman, saya tidak mau. Saya punya istri nih 4, hok pilih 1 aja. Mana yang kamu pilih yang paling tercantik? Sampai begitu Pak, mu'ahad, muhajir dengan ansor dulu. Punya istri pun ditawarkan. Kalau ditawarkan ke bapak, mungkin bapak langsung cepat tanggap ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Saya tidak mau jongkok, tapi tunjukkan kepadaku mana pasar yang ada di Madinah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, karena memang pilingnya pedagang Pak, ada celah, dia akhirnya jualan mentega dan laku. Dari mentega jualan lain, jualan unta dan sebagainya. Sampai orang Yahudi pun tidak bisa mengalahkan strategi bisnis Abdurrahman bin Auf. Cerita-cerita Abdurrahman bin Auf itu wafat dalam keadaan kaya raya. Istrinya 4, meninggalkan warisan masing-masing istri 58 miliar, dan harta Abdurrahman bin Auf itu kalau dikonversi ke rupiah itu kira-kira 3,5 triliun. Dan itu diinfakkan untuk dakwah Islam, negara Islam saat itu. Itulah Abdurrahman bin Auf, al-asroh fil jannah, 10 sahabat yang dimaksud jamin surga. Abdurrahman bin Auf itu asalnya dibantu oleh Robi. Bagaimana peta dagang. Nah, ada cerita menarik ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ada Kitabul Aswaq, bab tentang pasar. Rasulullah suatu hari jalan-jalan di Madinah, ingin mengetahui bagaimana pasar di Madinah. Ternyata pasar di Madinah saat itu dikuasai oleh asing dan asrompa, oleh Yahudi. Dan Rasulullah melihat bahwa pasar ini tidak adil, tidak fair. Akhirnya mengumpulkan oleh sahabat. Dari sahabatku, pasar yang ada di Madinah ini tidak syariah lah, kalau bahasa kita tidak syariah ini. Banyak pungli, banyak takaran, timbangan yang dikurangi, ya. Banyak riba, kata Rasulullah. Kita harus bikin pasar tandingan. Ini strategi nih. Jadi umat Islam kalau ingin perang menguasai ekonomi, bikin pasar tandingan. Itu strategi Rasul. Dan Rasul akhirnya mengajak sahabat, mari kita bikin pasar untuk kita, pasar untuk umat Islam. Tidak boleh ada pajak di situ. Tidak boleh ada yang mengurangi takaran. Tidak boleh ada riba. Akhirnya sahabat mencari lokasi. Alhamdulillah, ketika ada satu lokasi untuk pasar, ternyata rencana Nabi Muhammad dengan para sahabat ini diketahui oleh orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi tahu kalau Rasulullah bikin jongkok, bikin mall gitu ya. Ini saingan berat ini. Akhirnya disabotase, Pak. Ketika tempat itu sudah sudah ada, akhirnya disabotase oleh orang Yahudi. Sahabat lapor, "Ya Rasulullah, tempat yang kemarin kita sepakat itu ternyata diganggu oleh orang Yahudi. Gimana nih?" Rasulullah bilang, jangan kalah. Ya, jadi harus mangprang umat Islam. Cari tempat lain. Sampai mereka bosan mengganggu kita. Dicarilah lokasi lain, diganggu lagi oleh orang Yahudi. Singkat cerita, akhirnya orang Yahudi bosan. Ketemulah satu tempat bekas perkuburan. Kata Rasulullah, ini lebih baik kita bikin pasar di sini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kan ini bekas kuburan, nggak apa-apa, ini kuburan lama. Dan mudah-mudahan kalau jual beli di sini kalian ingat mati. Gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Rasulullah membangun pasar di situ. Aturannya apa? Tidak ada pajak. Tapi kalau kalian untung silahkan.
untuk infak. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kalau jualan di sini dilebihkan, bukan dikurangi, dilebihkan. Itu strategi Rasulullah. Jadi pedagangnya tidak dikasih, tidak diminta apa? Pajak. Dan Rasulullah melarang tidak boleh ada jongkok yang permanen. Paheula-heula pas subuh-subuh kok bangga. Makanya pasar yang Islami pasar yang mana? Menurut saya pasar yang itu adalah pasar yang tiap minggu. Pasar kaget itu yang Islami, Pak. Jadi Rasulullah, kalian tidak boleh punya jongkok yang permanen pas subuh-subuh, emang enggak? Sampai begitu. Semua boleh dagang. Kalaupun untung boleh, nanti infaknya silahkan. Yang kedua, tolong kata Rasulullah, kalau kalian jualan lebihkan, jangan dikurangi apa? Dilebihkan. Akhirnya si konsumen belanja di pasar Rasulullah bukan harampang, Pak, barerat beli kurma kok lebih ini mah. Akhirnya orang tertarik. Pedagangnya nyaman, tidak dipungut biaya, si pembelinya nyaman. Kenapa? Karena kalau beli itu selalu ada bonus dan cashback kalau bahasa hari ini. Dan yang ketiga, uniknya Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf jualan unta, tidak mengambil keuntungan, subhanallah. Cuman Abdurrahman bin Auf menawarkan tali untanya, dan tali untanya lucu-lucu, ada yang warna merah, warna hijau. Silahkan, ini untanya saya tidak mengambil keuntungan dari unta ini, tapi tolong beli talinya aja. Itulah strategi dagang Abdurrahman bin Auf, sehingga orang Yahudi nggak bisa mengalahkan Abdurrahman bin Auf. Ketika ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa kau sukses? Pertama, aku tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Itu strategi Abdurrahman bin Auf. Aku tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Yang kedua, kalau ada orang beli kambing, walaupun 1 ekor saya jemput dia. Artinya apa? Service excellent, pelayanan prima. Bahkan tadi kalau jualan unta, dia tidak ngambil untung, cuman beli talinya aja. Itulah strategi Abdurrahman bin Auf. Bagaimana orang Yahudi sampai kalah itu perang dagang dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi untuk melawan ekonomi, umat Islam harus perang dagang, bikin pasar tandingan. Makanya wajar sekarang ada bank, bikin bank Islam. Kalau di tempat lain bank Islamic banking ya, syariah itu di Indonesia aja. Kalau lain punya rumah sakit Kristen, kita bikin rumah sakit Islam, nggak apa-apa. Label itu penting juga, cuman isinya harus sesuai dong. Labelnya Islam, ya harus Islami lah pasti ya, harus usahakan. Itulah strategi Rasulullah yang hari ini dipraktekkan oleh gerakan Islam di mana-mana. Nah, itu alasan yang pertama kenapa sekarang semarak gerakan ekonomi syariah, ingin mengulangi kejayaan umat Islam di dunia perdagangan sejak dulu. Sampai Adam Smith, siapa Adam Smith? Menurut sarjana ekonomi, dia adalah orang yang membuat ilmu ekonomi. Bapaknya ekonomi itu Adam Smith. Ternyata dalam bukunya The Wealth of Nation itu 4 jilid, ada salah satu penjelasan bahwa pedagang yang hebat adalah pedagangnya orang-orang Arab. Ini sudah diakui. Bahkan teori dia tentang the invisible hand itu dari mana? Dari hadis Nabi dulu Ma'rom, bab tas'ir, larangan pemerintah mematok harga. Kata Adam Smith, ketika terjadi harga melambung tinggi, pemerintah jangan intervensi, nanti juga ada tangan Tuhan, ada keseimbangan nanti juga. Ternyata itu inspirasinya hadis Nabi. Baca buku Marom, Golati ya, harga melambung tinggi di Madinah. Jadi di Madinah dulu banyak ada kenaikan harga. Kemudian datang laki-laki kepada Rasulullah. Masyarakat protes, ya Rasulullah, sa'ir lana, engkau sebagai pemimpin di Madinah, tolong dong. Ya, perhatikan harga-harga di pasar. Kalau bisa intervensi, sa'ir lana. Rasulullah jawabannya apa? Subhanallah. Rasulullah menjawabnya dengan pendekatan tauhid. Apa jawaban Rasulullah? Allah lah yang menentukan harga. Allah lah yang mengenggam rezeki. Allah lah yang menyempitkan rezeki. Allah lah yang memperluas rezeki. Aku tidak mau melakukan kebijakan yang nanti di hari kiamat, di hari akhir kalian menuntut bahwa aku telah melakukan kezaliman dalam urusan harta dan darah. Artinya apa? Rasulullah tidak mau intervensi, karena dulu kenaikan harga di pasar Madinah karena alami. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ketika kenaikan harga itu ada intervensi, ada mafia pasar, ada ikhtikar gitu ya, maka pemerintah boleh intervensi. Nah, itu penjelasan tentang tas'ir itu ada. Bohong itu sejarah ekonomi
bahwa ekonomi itu startnya dari mana? Dari Adam Smith. Bukan, justru Adam Smith itu teorinya kebanyakan dari tokoh Islam, dari Ibnu Khaldun, dari Abu Yusuf, dari Ibnu Taimiyah, dari Imam Al-Ghazali. Cuman sarjana ekonomi kita sudah dicekoki bahwa yang menemukan ilmu ekonomi itu adalah startnya dari Eropa. Kenapa Rasulullah bikin pasar tandingan di Madinah? Ingin memberi contoh. Kalau ingin menguasai ekonomi, kuasai pasar. Ya, contoh Cina. Kenapa Cina itu sulit dikalahkan oleh Amerika, oleh Eropa? Karena Cina sudah menguasai pasar, punya keunggulan kompetitif Cina itu. Nah, Nabi Muhammad mencontohkan itu, dikuasai pasar. Tapi ingat, kuasai pasar itu harus kontekstual. Ada teman saya di Jakarta juga kan, pasar-pasar di Jakarta dikuasai oleh teman saya dari Garut sama dari Banten. Itu mah bukan menguasai pasar, itu keamanan atuh. Bukan itu menguasai pasar. Bukan jadi tukang keamanan, bukan. Pasar hari ini ada 3 jenis. Ada pasar barang, komoditas, ada pasar jasa, ada pasar keuangan. Coba cek hari ini siapa yang berkuasa di pasar keuangan, siapa? Di pasar jasa, marketplace itu kebanyakan milik siapa? Lazada, Shopee itu milik siapa? Online, bisnis online hari ini 76% barangnya Cina. Tapi pelapaknya dari kita. Tetap yang menguasai Cina, harus diakui. Nah, umat Islam harus menguasai pasar. Pasar komoditas, pasar barang. Pertanyaannya, sekarang kita nih lebih senang belanja kemana? Ke warung tetangga apa ke Alfa? Bapak lebih nyaman ke pasar tradisional apa ke Borma? Ya mending ke Borma, komplit. Ya, obat nyamuk juga banyak. Sampai peda juga ada dibungkus. Orang lebih nyaman ke retail modern daripada pasar tradisional. Siapa itu milik siapa coba? Pegawainya iya bangsa kita gitu ya. Carrefour itu pegawainya, manajernya bangsa kita. Tapi pemilik sahamnya siapa? Giant, Gria itu siapa yang punya? Jadi umat Islam ini harus menguasai pasar. Contoh itu pasar keuangan, bank, BCA tuh. Bank yang paling besar itu BRI Pak yang pertama, yang kedua BCA. Aset bank syariah kalau dikumpulkan tidak bisa mengalahkan BCA. Ketujuh aset bank syariah itu. BRI ke-1, BCA, Bank Mandiri, terus bank syariah kalau disatukan seluruhnya ketujuh Pak. Gak bisa melawan. Makanya mereka menang, unggul. Siapa yang memilikinya? Nah, jadi umat Islam harus bikin tandingan. Saya di Bekasi sebagai pengawas syariah di rumah sakit Islam. Dulu di Bekasi itu rumah sakit Kristen nggak ada. Sekarang terbalik. Rumah sakit Kristennya 7, rumah sakit Islamnya 3. Yang 3 satu mau bangkrut. Mau dibeli sama Siloam Group. Tuh di rumah sakit sekarang bisnis yang paling menguntungkan bisnis kesehatan Pak, rumah sakit. Mereka sudah bikin. Makanya kalau di sini ada rumah sakit Islam atau syariah, dukung. Tapi diiringi dengan substansinya, SDM-nya, pelayanannya gitu harus bagus. Harus jangan kalah bersaing ya. Karena rumah sakit Islam saat itu identik dengan rumah sakit yang jelek gitu identiknya. Pelayanan dipadan dengan rumah sakit Kristen. Itu mungkin tantangannya ya. Nah, kelemahan umat Islam adalah umat Islam itu lemah dalam keberpihakan, itu masalahnya. Jadi kita tuh butuh keberpihakan. Kalau beda dikit lebih baik beri ke warung tetangga lah daripada ke supermarket. Kalau menurut saya sih warung tetangga kasihan. Cuman warung tetangga juga harus bersaing dong, jangan mahal gitu ya. Pelayanannya bagus. Nah, biar umat Islam ini bersaing.